Pertanyaannya, kita butuh berapa sih dari anak dalam kandungan hingga nanti dia lahir? So what's up on the cloud? Kali ini gue bakal bahas biaya-biaya yang akan kita keluarin dari baik yang dari dalam kandungan dari 0 bulan hingga dia lahir nanti di waktu 9 bulan. Gue akan share ini dengan setransparan mungkin, dan mungkin gue akan ngasih dimana biaya itu bisa kita simpulkan dari pengalaman gue. Jadi gue akan bahas ini dalam 4 fase, dari fase pertama hingga fase keempat. Mungkin ini bisa jadi patokan untuk kalian yang bertanya-tanya berapa sih biaya untuk ngelahirin atau menjaga dari bulan ke-0 hingga dia lahir. Fase pertama yaitu biaya rumah sakit. Jadi gue itu udah pernah nyobain dimana periksa untuk janin kehamilan itu di rumah sakit yang mahal dan di rumah sakit yang biasa aja atau bisa dibilang klinik ya. Jadi di rumah sakit yang mahal itu kalau menurut gue itu gimana ya, bisa dibilang servis dan keadaannya di tempat itu kayak gue bisa bilang sendiri kalau misalnya di tempat rumah sakit yang mahal nih, jadi lo bisa periksa di emang khusus tempat untuk pemeriksaan untuk ibu hamil gitu loh. Jadi nggak rame banyak pasien yang mau konsultasi dengan penyakit lain gitu. Jadi rumah sakit itu khusus untuk periksa ibu hamil, dan juga tempatnya itu sepi gitu loh. Jadi dan juga tempatnya itu bisa dibilang gimana ya, enak banget dan nyaman banget gitu loh. Karena ya bisa dibilang kalau rumah sakitnya periksanya mahal, ya pasti mereka ngasih fasilitas yang paling bagus dong. Nah, kalau periksa di tempat rumah sakit yang biasa aja atau bisa dibilang klinik yang murah, itu pasti yang pertama rame banget sih. Rame banget, dan juga mungkin ada di mana yang rumah sakit atau klinik yang tersebut itu campur sama periksa-periksa dari penyakit lain. Jadi banyak pasien yang ngantri, dan juga banyak mungkin kayak distraksi dari pasien-pasien gitu ya. Jadi kayak rame banget gitu. Jadi nggak cuman untuk periksa kehamilan, jadi mungkin ada periksa yang lain gitu. Jadinya kelihatan rame, dan juga ya bisa dibilang kalau untuk lo nyari nyaman, menurut gue itu kurang nyaman sih. Jadi gue baru belajar semenjak istri gue hamil. Rupanya orang hamil itu ada yang namanya trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Nah, trimester 1 itu sekitar 1 sampai 7 bulan ya. Lo periksanya cuman sebulan sekali lah. Lalu trimester 2 itu 8 bulan sampai 7 sampai ke 8 bulan. Itu lo harus periksa sebulan 2 kali. Lalu trimester 3 saat lo mau sebulan sebelum lahiran, itu lo harus periksa sekitar seminggu itu sekali. Kalau dihitung-hitung, lo harus periksain istri lo itu sekitar 9 bulan itu ya, dari 12 sampai 15 kali sih. Jadi gue ngitungnya untuk periksa aja nih di rumah sakit itu memakan biaya 500 sampai 1 juta, atau mungkin ada yang 2 juta, nggak tahu lah. Jadi gue ngambil jalan tengahnya, atau bisa bilang angka tengahnya itu dalam 14 kali pemeriksaan itu sekitar 10.500.000. Tapi tunggu, ini belum termasuk yang namanya tes lab, lalu obat yang dikasih dokter. Nah, kalau menurut gua tes lab dan obat yang dikasih dokter ini, kalau gampangnya gue hitung rata-rata untuk obat dan juga vaksin dan juga tes lab itu mungkin dalam 9 bulan itu gua ngitungnya kayak 13.500.000, karena setiap bulan itu pasti ada obat dan mungkin ada tes lab, dan dari 13,5 juta itu dibagi 9 aja jadi 1,5 juta. Jadi totalan untuk fase pertama yaitu dari yang 10.500.000 ditambah dengan 13.500.000, yaitu sekitar 33.500.000. Lalu fase yang kedua yaitu biaya lahiran. Kalian tahu sendiri lah ya, lahiran itu ada 2 jenis, yaitu lahiran normal dan juga lahiran erax atau bisa dibilang sesar. Nah, gue bakal ngasih tahu untuk lahiran yang erax atau sesar itu kalau gue lihat-lihat di brosur-brosur rumah sakit itu minimal biaya itu sekitar 40 juta ya, dan maksimal bisa sampai 70 juta, bahkan bisa sampai 100 juta tergantung rumah sakit itu ngasihin lo treatment apa, dan mungkin ngasihin
obat-obat atau mungkin sesuatu yang bisa dibilang buat istri lu tuh nyaman dan juga cepat sembuhnya dari sesar tersebut. Lalu nih ya, untuk biaya yang normal itu gua dapatnya kemarin di sekitar 20 jutaan lah. Tapi kalau misalnya gua lihat-lihat, banyak rumah sakit yang menyediakan lahiran pronormal itu kisaran dari 15 juta sampai 30 juta. Tapi balik lagi, itu tergantung rumah sakitnya ya. Jadi lu kalau mau lahiran, lu harus cari tahu tentang rumah sakit itu dan biaya di mana rumah sakit itu memakan berapa biaya sih untuk lahiran normal dan juga lahiran eraks atau sesar. Lalu ada satu aturan mutlak dari gua. Jadi misalnya di brosur itu menyantumkan harga 20 juta nih ya. Kalau menurut gua lu harus nyiapin uang lebih dari 20 juta. Yaitu mungkin bisa 25 juta, mungkin 30 juta, karena gua takut kalau misalnya pada saat lahiran istri lo itu mungkin membutuhkan penanganan yang lebih, jadi harganya itu mungkin lebih ya. Jadi istri gua ini akan menghabiskan 20 juta sih kalau menurut gua hitungannya. Jadi gua ambil aja di total fase kedua ini yang untuk biaya normal itu sekitar, ya kita ambil aja paling tinggi ya 30 juta, dan untuk biaya sesar atau eraks itu kita ambil tengahnya yaitu 50 juta. Fase ketiga yaitu dimana biaya yang dibutuhkan untuk bayi lo saat dia lahir. Jadi banyak banget ya biaya-biaya yang dibutuhkan, salah satunya ini nih. Ini nih sangat banyak banget sih. Istri gua aja sampai buat rincian Excel gitu loh. Karena saking banyaknya, karena mungkin gua itu baru mau punya anak pertama ya. Jadi kalau menurut gue itu harus prepare dan juga siap-siap, dan juga ya belinya itu jangan berlebihan, kalau bisa ya pas lah. Jadi kalau dilihat-lihat dari istilahnya yang gede-gede nih, gue ngomongin kayak car seat, stroller, popok, baju, banyak lagi sih, kayak mungkin bak mandi atau mungkin skincare-nya dia. Dan lu tahu sekarang itu kita nggak ada yang namanya minyak telon gitu loh. Maksudnya bukan minyak telon ya, minyak telon kan dulunya cair ya. Sekarang itu udah krim gitu, udah ganti. Gue kayak baru tahu gitu loh. Lalu ada yang mahal banget nih, gue bisa bilang mahal karena ada yang namanya gendongan bayi nih. Ada yang namanya gendongan bayi ergonomis. Anjay. Kalau correct me if I'm wrong, kayaknya emang ergonomis gitu deh. Jadi kayak udah kayak tempat duduk untuk gamer anjir. Terus juga lu tahu nih, pompa untuk ASI sekarang itu udah berbagai banyak banget jenisnya. Dan itu nggak 1 juta 2 juta, itu 3 juta anjir. Atau mungkin ada yang lebih rendah ya, gue nggak tahu sih. Kalau menurut gue kuncinya itu untuk beli barang-barang tersebut itu ya jangan apa-apa semuanya dibeli. Ya balik lagi harus dirinci dan beli sesuai kebutuhan gitu. Jangan beli ini itu akhirnya nggak kepake atau kelebihan, itu sayang banget sih. Apalagi itu untuk, mungkin ini kan gue bicarain untuk anak pertama ya. Kalau misalnya maybe untuk anak kedua dan ketiga, menurut gue kita kayaknya nggak perlu beli barang-barang seheboh beli barang-barang anak pertama. Karena menurut gue dari anak pertama itu mungkin barang-barangnya masih bisa dipakai lah ya. Tapi mungkin untuk bisa lebih hematnya lagi, lo beli barang-barangnya mungkin pre-love ya. Tapi nih untuk kebersihan bayinya atau ibunya, itu contohnya kayak pompa ASI, terus botol, skincare bayi, itu kalau menurut gue harus baru sih. Jadi istri gue itu udah buatin Excel nih. Excelnya itu bakal gue share di caption YouTube gue. Itu tuh gratis aja, bisa kalian lihat sendiri lah. Nah kalau kemarin gua itu membutuhkan sekitar 19 juta untuk peralatan bayi. Tapi karena pinternya istri gua nyari diskonan di Shopee, itu bisa memotong hingga 12 juta 500. Itu tuh kayak wah, rupanya istri kita kalau disuruh nyari diskonan tuh jago banget ya. Kirain gue itu diskon itu gak ngaruh loh, rupanya ngaruh banget. Jadi gue menempatkan untuk totalan di fase 3 ini yaitu 20 juta. Mungkin kalian berpikiran dari 3 fase itu kayak oh biayanya udah selesai nih sampai sini aja. Tapi belum. Ini ada fase keempat, yaitu dimana fase nutrisi untuk ibu hamilnya. Apa sih fase nutrisi untuk ibu hamilnya? Yaitu kalau menurut gue makanan dia dan juga nutrisi kayak vitamin-vitamin yang kita berikan untuk istri kita atau ibu hamil gitu ya. Kalau
untuk gue pribadi, karena gue baru pertama kali mau punya anak, gue mengalokasikan untuk makanan dia itu 1 bulan 5 juta. Itu makanannya itu apa aja sih? Ya banyak. Karena ibu hamil itu suka ngidam, terus juga suka makan buah-buahan, atau mungkin suka jus-jusan, atau mungkin suka nyari makanan yang susah dicari gitu loh. Jadi gue mengalokasikannya kayak ini 5 juta untuk makan dia 1 bulan. Nah, enggak, sorry. 5 juta itu bukan untuk makannya doang, tapi sama ada vitamin tambahan. Misalnya dia pinter, vitamin ini nih harus belum dikasih dokter, terus dia beli sendiri untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan mungkin dirinya gitu. Jadi dari semua totalan yang gue pikirin itu 5 juta sebulan dalam waktu 9 bulan itu udah mencukupi banget ya kalau menurut gue. Udah mencukupi banget untuk nutrisi atau makanan untuk ibu hamil ya. Jadi gue ambil enaknya, jadi selama 9 bulan itu kita 1 bulannya 5 juta. Jadi sekitar 45 juta nih totalan di fase keempat ini. Jadi kalau kita totalin nih yang sudah kita bahas di 4 fase tersebut. Di fase pertama untuk biaya rumah sakit itu sekitar dari 0 sampai 9 bulan itu menghabiskan 32 juta. Lalu di fase kedua itu ada lahiran sesar yang 50 juta dan lahiran normal yaitu 30 juta. Lalu di fase ketiga ada untuk biaya kebutuhan bayi sekitar 20 juta. Di fase yang terakhir itu fase keempat untuk nutrisi ibu kita menghabiskan 45 juta. Jadi kalau misalnya di total nih untuk biaya lahiran sesar itu sekitar 140 juta mendekati 150 juta ya, gila banget gak sih? Atau di total untuk lahiran normal itu sekitar 120 juta. Angka ini jujur udah bikin jantungan banget sih kalau menurut gua. Atau bisa dibilang dari gaji kita sendiri itu udah makan banget yang kita potong untuk menjaga dan membesarkan kandungan yang ada di dalam ibu hamil ya. Menurut gua anak itu memang rezeki ya, tapi kelancaran persalinan dan mental istri yang tenang itu bisa dibeli pakai finansial yang logis dan diperhitungkan kalau menurut gua. Gimana menurut kalian? Angka yang baru gua rinci dan gua bejeberkan di sini tuh wajar atau kemahalan sih? Tapi kalau menurut gua ini bisa kurang banget ya, karena yang gua pakai ini perhitungannya itu nggak pakai BPJS. Kalau misalnya pakai BPJS mungkin bisa lebih murah lagi. Atau mungkin lahiran lu bisa di bidan aja, itu lebih murah juga. Atau mungkin lu beli barang-barang untuk bayinya itu pre-love. Nah itu nambah lebih murah juga. Nah mungkin itu dari yang dari yang barusan gue omongin itu bisa ngurang banget sih. Ngurang banyak banget dari ya biaya yang akan dikeluarkan untuk mau punya anak. Jadi mungkin dari penjabaran gue dari 4 fase ini bisa dijadikan patokan kalian ya. Jika kalian pengen lahiran normal atau sesar dan juga kalian mau nggak pakai BPJS. Jangan lupa subscribe, like, atau komen tentang apa aja yang berkaitan dengan video ini. Gue akan kasih kalian link Excel yang rinci untuk peralatan bayi yang akan gue taruh di caption YouTube ini. Dan juga gue yakin ini rincian Excelnya udah rinci banget, soalnya ini istri gue ya yang buat. So gue Bobby, see you in next video. Thank you.